Dia juga titip pesan seperti ini, ketika mendengar kabar tentang aku meninggal, berpulang, kamu nggak usah datang. Yang penting saya sudah kasih tahu kamu, saya sudah tidak ada di dunia ini, jam, tanggal, dan hari beliau sudah katakan sama saya. Cukup nanti ketika 7 hari, ketika tidak ada orang di kuburan terakhir saya. Pesan alam, para pesohor tingkat spiritual yang tinggi lagi pada dicari untuk melindungi kita. Ini mereka dicari untuk menstabilkan situasi yang sekarang lagi gonjang-ganjing. Menjaga gunung ada bagiannya, menjaga laut ada bagiannya. Itu para pesohor tingkat spiritual yang tinggi lagi turun gunung tahun ini. Aku tidak bisa ngomong banyak karena ini memang sakral untuk dibicarakan ya. Tapi aku bagi satu kartu buat teman-teman untuk waspada, siap ya, bersiap menghadapi satu. Ekonomi sekarang lagi diguncang. Ekonomi. 2, kejadian mal-mal sekarang lagi benar-benar lagi dibakar, pengalihan ya. Ada kebakaran, ada mayat yang tidak dikenali, ya harus sampai pecah. Salam ganjil misteri untuk penikmat ganjil. Halo penikmat ganjil misteri, jumpa lagi bersama aku Anggi Tampu Bolon. Nah, di sesi kali ini menarik banget nih, karena aku sedang bersama dengan murid Mama Loren. Nah, pasti penikmat ganjil udah pada tahu tuh siapa sosok Mama Loren, dan ini adalah salah satu muridnya, yaitu Nyai MG. Halo Nyai. Halo, ya. Apa kabar? Baik Ya, sehat. Nah, Nyai, ini penikmat ganjil ini penasaran nih, mungkin di sesi kali ini kita berbicara mengenai background atau ya sejarah dari lalu tuh sebagai Nyai MG ini tuh apa di balik itu, karena menjadi salah satu murid yang katanya tuh murid Mama Loren. Gitu ya. Terima kasih Anggi. Halo. Nama saya MG, orang biasa panggil aku Nyai MG. Singkat cerita, dulu ketika aku kenal beliau, sebenarnya sih pertemuannya secara tidak sengaja ya, tidak sengaja terjadi begitu saja, natural ya, nggak kayak dipanggil lu mau jadi nggak gitu, jadi murid gua nggak, tapi itu terjadi secara alami ya. Tiba-tiba suatu masa kita ketemu dan kalau berbicara banyak sih memang panjang nanti ya, Kak Anggi, panjang nanti. Jadi ketemu, kita ngobrol heart to heart, ngomong tentang sesuatu yang dia melihat sesuatu di dalam diriku, kata beliau gitu kan. Dia ngasih sesuatu sama aku ya. Memang pada umumnya orang-orang melihat beliau adalah seorang Mama Loren yang terkenal sangat legend dengan pembacaan kartu tarotnya. Saya ketemu beliau ketika masih remaja dan tidak pernah up sosmed apapun, karena memang beliau itu titip pesan, nanti Yando ini akan berguna untukmu. Nah, aku masih yang dengan apa sih, ngapain sih gitu loh. Begitu sih ceritanya awal-awal ya. Bahkan ketika aku dikasih, ini fungsinya seperti buat apa sih gitu kan. Sedangkan aku yang notabene aku bukan reader tarot. Ya. Dan aku belajar tarot dari dia bukan diajarkan seperti reader tarot pada umumnya. Tapi memang, Nindo, saya kasih hadiah buat kamu dan kamu gali secara intuisi, bukan berdasarkan buku. Nah, itu yang aku terus pertanyakan sampai suatu ketika beliau
mau meninggal waktu itu, dia bilang, "Ndo, kamu rawat, kamu pelajari, gunakan intuisi dengan baik, dan semoga bisa membantu." Itu saja. Dan dia juga titip pesan seperti ini, ketika mendengar kabar tentang aku meninggal, berpulang, dipanggil ya Sang Pencipta, kamu nggak usah datang. Yang penting saya sudah kasih tahu kamu, saya sudah tidak ada di dunia ini, jam, tanggal, dan hari beliau sudah katakan sama saya. Cukup nanti ketika 7 hari, ketika tidak ada orang di kuburan terakhir saya. Ibaratnya peristirahatan terakhir beliau. Nah, di situ saya memulai perjalanan spiritual menurut yang saya yakini. Dengan berziarah kemana-mana, ibaratnya saya menekuni bidang ini tuh dari indigo atau apapun itu namanya, ya spiritual atau apapun itu, saya jalani sesuai intuisi. Nah, itulah yang membuat saya bisa membaca dengan interpretasi dengan kartu yang diberikan dari Mama Loren. Kita bisa lihat kartu yang diberikan Mama Loren ini yang mana nih? Yang ini nih, Kak. Nah, seperti ini. Ini merupakan kartu langsung warisan dari Mama Loren? Yes, betul. Ini ya kartunya nih. Oh, berarti mungkin ada pesan khusus atau kenapa kakak dipilih untuk menjadi pemilik kartu ini nih, warisan ini sama Mama Loren? Nggak tahu, cuman beliau bilang ada sesuatu di diri kamu yang bisa membantu banyak orang. Itu aja sih. Aku juga nggak tahu ya, beliau bisa menitipkan kartu yang begitu, ya menurut orang-orang zaman sekarang hanya kartu biasa bisa dibeli dimanapun. Tapi yang aku sangat hargai, beliau bisa menitipkan ini selama belasan tahun, dan aku baru show up sekarang. Berarti kakak bisa dibilang belajar dari sini ya? Yes, betul. Nah, untuk dari si Nyai ini, Nyai MG, mungkin selama belajar tarot itu, mungkin ada hal-hal atau tantangan besar yang pernah dialami nggak? Tantangan besarnya banyak. Satu, saya buta terhadap pembacaan tarot ya. Karena reader tarot itu harus sesuai dengan pakem tarot itu. Tapi kalau dengan yang diberikan sama madam, aku bilangnya madam atau ibu ya. Jadi kamu nggak usah belajar readernya, tapi kamu gunakan mix sama intuisinya. Intuisi kamu yang kamu rasakan. Ya itu aku olah. Itu yang tantangan terbesar ketika aku harus ibaratnya ritualnya seperti apa. Maaf kalau misalkan ada yang kurang berkenan, kartu tarotnya saya simpan di satu makam yang notabene lumayan energinya. Ya, saya terus lakukan itu sampai semua Indonesia pernah aku kunjungin ya. Dan membawa kartu ini. Dan aku cuman simpan dan pendam ini minimal 45 hari baru aku bawa. Kenapa harus 45 hari? Ada ini? Nggak tahu, cuman berasa kalau belum pas, nggak ada panggilan buat aku panggil ini bawa si kartunya dari tiap kartu ini. Gitu. Jadi ada panggilan khusus nanti, oh ini kartunya harus sudah dibawa. Dan itu pun kartunya tidak sembarang kita simpan di makam siapapun. Ada tarikan energi yang secara khusus alami yang dia bakalan masuk ke dalam kartu ini. Dan itu real, kalau kita bilang 100% nggak boleh ya. Tapi aku bilang 97%, sisanya kita pasarin sama yang di atas. Nah, kira-kira dengan menggunakan media tarot ini kita bisa apa ya? Mungkin KMG, Nyai MG, maaf, bisa meramal atau memprediksi bagaimana ya, misalnya sosok public figure atau sosok Indonesia ke depan seperti apa melakukan media tarot ini? Bisa. Nah, aku berbagi nih untuk penikmat ganjil dengan media tarot yang sudah diwariskan dari Mama Loren nih. Mungkin bisa dibagikan pada penikmat ganjil bagaimana Indonesia ke depannya. Gitu. Mungkin lebih ke bencana alam. Karena sekarang gentar-gentar kecelakaan dan seperti kebakaran yang terus berulang segala macam. Tapi aku izin dulu nih Kak Anggi, boleh nggak kalau aku nyalain sesuatu apa tuh, untuk memulai ini semua?
Oke, Bisa? oke, boleh, boleh. Oke ya. Bismillah ya. Cukup ya. Oke. One card, aku tidak bisa ngomong banyak karena ini memang sakral untuk dibicarakan ya. Tapi aku bagi satu kartu buat teman-teman untuk waspada ya, untuk waspada. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Di sini sudah kartunya ada yang keluar. Ada Seven of Swords. Seven of Swords di sini adalah bencana yang akan terjadi ke depannya, bersiap ya, bersiap menghadapi. Satu, ekonomi sekarang lagi diguncang, ekonomi, kejadian-kejadian alam. Satu, hujan. Dua, panorama cuaca lumayan ya, agak berbeda ya. Ini sepertinya tahun ini mulai ada pengikisan, kalau nggak salah ya, kita percaya sih sama Tuhan, tapi minimal kalau kartu ini sudah keluar, kita bisa taki-taki, jaga kesehatan untuk para pengusaha. Sekarang memang lagi turun. Ya. Dua, kejadian mal-mal sekarang lagi benar-benar lagi dibakar, pengalihan ya. Ada kebakaran, ada mayat yang tidak dikenali ya. Ada bencana alam yang pancaroba ini benar-benar buat kita, yang kita kalau tidak fight, kita pasti tumbang. Jadi pesan dari aku, kuatkan imanmu, kuatkan iman, tetap berdoa, minta yang terbaik sama Tuhan. Ya, sebegitu Kak Anggi. Mungkin ada pesan tanda alam nggak terkait itu? Tanda alam, Pesan-pesan khusus. Tanda alam, aku nggak bisa terlalu jauh. Pesan alam, para pesohor tingkat spiritual yang tinggi lagi pada dicari untuk melindungi kita. Lagi pada dicari ini. Para pesohor, petinggi-petinggi spiritual yang memang mumpuni di bidangnya lagi dicari. Ya. Ini mereka dicari untuk menstabilkan situasi yang sekarang lagi gonjang-ganjing. Ibaratnya tentang alam. Menjaga gunung ada bagiannya, menjaga laut ada bagiannya. Itu para pesohor tingkat spiritual yang tinggi lagi turun gunung tahun ini. Turun gunung ya. Jadi maaf, Sugeng Rawuh Rahayu buat teman-teman paranormalku se-Indonesia. Dinanti untuk semua melindungi Indonesia kita biar aman ya. Segitu Anggi. Nggak bisa terlalu banyak aku. Gitu pesannya. Mungkin untuk kasus-kasus selebriti nih, mungkin bisa dibagikan penikmat ganjil. Seperti apa ke depannya? Mungkin boleh nggak sih bacain satu tokoh public figure? Oke. Misalnya Ayu Ting Ting gitu, atau dengan kasus-kasus viral yang akan terjadi bagi mereka. Oke. Aku baca ada salah satu selegram ya. Kita nggak usah pakai kartu. Satu selegram yang berkaitan dengan perselingkuhan. Dimulai ya. Satu selegram, entah itu di Instagram, entah itu di TikTok, tapi ada satu selebgram yang lumayan. Dia punya backing oke, duitnya oke, tapi dia perselingkuhannya nanti mencuat. Ada ya, satu selegram. Dan itu? Yang kedua, ada satu yang bakalan melangsungkan pernikahan. Inisial
ya, inisial dari huruf salah satu adiknya yang terkenal sudah meninggal, almarhum selebritis. Inisial apa itu? Adiknya almarhum Olga. Oke, itu yang bakalan melangsungkan pernikahan. Oke, itu paling tidak bisa aku terlalu gambarkan secara jelas karena itu menyangkut privasi. Ya, jadi kalau ada memang orang yang bersangkutan sama aku nanya langsung pasti aku bilang. Tapi kalau untuk menjaga privasi seseorang itu harus aku minta izin dulu, betul nggak? Iya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau untuk wabah penyakit nih, maksudnya kan sekarang sudah yang wanti-wanti dengan virus HMPV nih. Iya. Nah, kira-kira untuk Indonesia ke depannya atau untuk dunia kita akan ada wabah atau fenomena yang akan terjadi nggak kira-kira? Wabah sih paling sekarang kebanyakan orang lagi stuck dengan kemelut perekonomian dan itu nyambung sama mental. Nyambung sama mental yang terasa stuck di pekerjaan, mumet dan itu nyambung sama fisikis nanti sama kita ya. Fisikis sama kita nyambung. Apa yang terjadi? Badan lemah. Virusnya kayak semacam flu ya, flu, batuk, badan pegal-pegal itu pasti. Itu pasti. Ya. Nah, berarti prediksinya Nyai ini terkait tadi kan penyakit itu ke ekonomi nih. Ya. Dengan para pekerja akan ada terjadi kayak PHK besar-besaran atau pengangguran besar-besaran nggak sih? Justru sekarang lagi mengeliminasi orang-orang yang kuat. Maksudnya eliminasi orang kuat itu siapa yang bertahan, misalkan di wirausaha bertahan, dia akan fight nanti ke depannya, bakal maju. Tapi kalau yang udah tumbang, zaman sekarang 2025 dia akan habis. Jadi yaitu perkuat iman, doa. Itu sih ya. Kalau wabah sih ya sama aja kalau kita bilang flu iya, batuk iya, wabahnya kayak gitu, enggak yang gimana gitu, enggak. Cuman seperti ciri-cirinya seperti itu. Flu berat, kepala, sakit badan itu pasti. Berarti dari semua prediksi Nyai ini, mungkin ada satu prediksi yang mungkin bisa ditekankan kepada maksudnya supaya waspada dan eleng nih kepada penonton ganjil. Mungkin ada satu hal yang kita memang harus wanti-wanti nih akan bakalan terjadi dan tipsnya seperti apa? Jangan main dulu ke pantai ya, gitu aja. Rencana di elemen air berarti ya? Yes. Jangan ke pantai untuk diprediksi sepanjang 2025 ini? Iya, betul. Nyai, berarti untuk si tarot ini, maksudnya untuk secara inilah, itu bisa diwarisin nggak sih? Maksudnya kan itu dari Loren terus ke muridnya, salah satu murid yaitu Nyai gitu. Siapa yang berhak mendapatkan? Warisan kayaknya sepertinya tidak kalau warisan. Tapi Mama Loren memilih orang yang bisa memegang. Jadi kalau diwariskan, kalau misalkan kita percuma. Kita misalkan nih aku nih ya, contoh ke Angki. Aku nih punya kartu tarot, belum tentu anakku bisa. Belum tentu temanku, siapapun bisa. Belum tentu, karena ini sudah ibaratnya sudah digabung dengan jiwa kita. Digabung dengan intuisi kita. Gitu loh. Jadi kalau warisan itu bukan seperti ini. Warisan tuh tidak ada sebenarnya warisan kecuali warisan netes tuh ada, diolah ada. Tapi diwariskan itu tidak. Ya, diwariskan kenapa aku bilang tidak? Karena setiap orang berbeda. Tiap orang tidak bisa pukul rata. Kamu bisa pegang tarot, terus anaknya atau siapapun ke siapapun bisa nggak? Belum tentu bisa nyambung. Kalau tarot ya, kalau yang lain ya masih bisa lah. Nyai, nah setelah kepulangan dari Mama Loren nih, tarot ini bagaimana cara Nyai bisa merawatnya? Pasti ada dong tips-tips atau cara tertentu atau sakral mungkin. Kalau untuk sakralnya, karena memang dari dulu aku diwajibkan untuk memakan bunga melati. Di tiap weton saya dan pasti ini ibaratnya kita kalau aku pribadi ya, aku berpuasa. Berpuasa di setiap bulannya berapa harinya dan kita kasih minyak tentunya. Kasih minyak adalah minyak khusus untuk merawat biar sinerginya terus ada gitu.
Minyak khusus. Ya, minyak khusus. Semacam seperti ini Kak Anggi. Ini ada minyak khusus. Cuman aku packagingnya sudah zaman sekarang ya. Packagingnya seperti ini. Oke. Oh, berarti maksudnya ada minyak khusus di Iya. sini. Nah, itu dirawat. Tapi pasti akan ada hal-hal atau magic-magic yang bakalan hilang nggak sih? Kemungkinan ketika misalnya ya keadaannya Nyai itu lagi gimana? Gimana magic Tidak dari sih. si tarot ini? Nggak ada Nggak sih. ada. Nggak Oke. ada. Oke. Cuman kita harus lakukan rutin gitu. Kita harus lakukan rutin dengan kewajiban kita, dengan ibaratnya begini. Kita udah kayaknya namanya manusia pasti ada lupa ya. Iya. Ada lupa, tapi ini kartu tiba-tiba datang sendiri ke ini kita, kasih Mengingatkan. aku dong gitu. Oh, berarti mengingatkan. Iya, nge-reminder. mengingatkan ada. Oke. Aku udah lama kayaknya nggak dibawa jalan. Maksudnya dibawa jalan tuh jarah. Kalau misalkan aku jarah ke suatu tempat, pasti aku membawa salah satu kartu yang aku pakai. Ini jara yang berhubungan dengan leluhur kah atau jara yang Ya, gimana? dengan leluhur. Berarti emang Perjalanan. Emang sudah culture-nya, emang sudah yang disuruhnya seperti itu? Iya, betul. Oke. Nyai, nah ini banyak nih mungkin bisa berbagi pengetahuan ini entah dari ilmu yang Nyai pelajari selama ini. Maksudnya kan selama ini orang mengenal Nyai MG itu tarot ya, maksudnya dengan media tarot, bagaimana memprediksi orang. Ternyata ada hal yang unik teman-teman. Di sini Nyai MG mencoba untuk punya salah satu bisa dikatakan sebagai ilmu, yaitu membuka aura. Mungkin bisa dibagikan nih Nyai, karena ini unik banget nih teman-teman ganjil. Di sini cuma ada satu telur putih dan jeruk purut ini ya, Iya. sama mawar. Nah, apa aja sih media-medianya dan bagaimana cara kita memanfaatkan media itu dan apa efeknya ke kita itu bagaimana? Cara kerjanya seperti apa? Dipraktekkan apa hanya aku ini? Boleh deh, kalau dipraktekkan enggak. Boleh. Gini-gini ya. Oke, Jadi jelasin dulu deh. di sini ada satu telur. Telur itu ya yang aku pakai untuk salah satu mediasi untuk menarik dulu. Menarik segala energi negatif yang di pikiran, yang di hati kita atau apapun bentuknya itu yang ada di dalam tubuh kita. Oke. Saya gunakan mediasinya adalah telur. Telurnya tidak harus saya bawa, tapi pasien biasanya membawa sendiri ya. Oke. Membawa sendiri ini si telur. Nah, ketika aku gunakan telur ini, pasien cukup berdoa sesuai dengan keyakinannya. Overall tidak menjudge dengan satu agama tertentu, tapi banyak. Ya, misalkan pasien ini maaf bukan muslim atau non muslim, itu masih bisa dilakukan. Satu, dengan media ini kita genggam, biasanya kita genggam dan dia berdoa sesuai dengan keyakinannya. Berdoa. Nah, kemudian kita kita praktekkan, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nah, seperti ini Kak ya. Kita lihat. Kita minta tangan coba. Nah, ini. Nah, kita minta nama Kak Anggi, tutup mata dan berdoa sesuai dengan keyakinannya Kak Anggi dan kemukakan apa yang Kak Anggi menjadi ganjelan selama hidup di dunia atau apapun itu ganjelannya. Nah, kita tutup, baca sesuai dengan keyakinan. Ketika sudah membaca, tarik nafas, ingat berterima kasih sama Tuhan, berterima kasih telah dikasih ujian, berterima kasih telah dikasih ujian yang baik maupun tidak baik. Selalu berterima kasih kepada Tuhan. Nah, sudah tarik nafas, baca sesuai dengan keinginan. Nah, kita buka. Nah, kita buka, baru kita putar. Kita putar di sini. Maaf ya Kak Anggi ya. Iya. Nih kita putar. Kalau ngerasa anget, nggak apa-apa ya, terima aja, nggak usah ditolak ya. Oke. Dan ini telur bisa merasakan hal-hal yang nggak baik di tubuh, ya. Sering sakit di sini? Iya, sorry. Ini juga ya. Iya. Yuk, kempal lagi. Oke.
Oke. Nah, di sini juga ada kelapa ya. Ini pegang sambil terus ya berdoa sesuai dengan keyakinan Kang Anggi. Terus berdoa dan saya transfer ke kelapa sama ini. Bismillah. Oke. Nah, biasanya kalau sudah kayak gini kelapa dibuka, kalau misalkan kelapanya keluar air kenceng, itu bakalan bisa. Dan ini harus dipecahkan dengan satu tangan. Kalau tidak pecah, panggil aku. Itu harus ke air dulu, harus dipecahin, tapi pakai satu tangan. Kalau keras, bilang sama aku. Ini hanya telur ya. Ini hanya telur, ingat ini hanya telur. Tapi di sini ada beribu kekesalan, sakit hati, apapun itu yang Kang Anggi rasakan sekarang. Ya. Ya, ini harus dipecahin di kamar mandi lah, nggak bisa di sini. Kalau mau di sini paling harus pakai plastik ya, pakai plastik. Di situ ya. Berarti untuk mediasi kelapa ini gimana? Ini nanti dikupas dan dibelah dan itu nanti airnya bakalan muncrat keluar. Nah, kalau ini untuk bunga dan ini jeruk dan setelah kita melakukan ritual itu, di sini kan ada bunga kantil dan Kang Anggi harus makan. Oke. Gitu. Nah, ini ada salah satu uniknya. Ini apa ini? Ini salah Bisa satu. dikasih lihat nih. Ini ya. Ini adalah salah satu pusaka. Salah satu pusaka yang bisa aku bawa dipertontonkan kepada media. Tidak bisa aku bawa semua, tapi ini paling aman yang aku bawa. Oke. Ya, ini pusaka yang memang udah. Ini langsung dari nol apa? Bukan, Dapat kalau dari leluhur? ini aku dapat dari leluhur. Oke. Totalnya sih ada 6 ya, cuman aku sudah bagikan ke teman-teman yang berhak menerimanya. Gitu. Oke. Nah, dari yang pembukaan aura ini, mungkin ini kan salah satu hal yang simpel nih. Mungkin bisa dibagikan tips ini pada penikmat ganjil nih. Ternyata cukup menggunakan telur, Iya. kemudian jeruk purut ini purut ya. Kalimantan, Jeruk purut Kalimantan, Ya. terus 3 bunga kantil. 3 bunga kantil. Ya, ini ya, 3 bunga kantil. Oke. Nah, media-media ini tapi harus ada bacaan tertentu kah atau gimana? Kalau untuk Kak Angginya sih cukup berdoa dengan sesuai keyakinan Kak Anggi ya. Kalau untuk aku sih ada memang. Oke. Ada. Nah, itu akan bisa membuka aura. Yes, of course, betul. Nah, itu dilakukannya mungkin ada tips ini. Dilakukannya nanti setelah itu beres, mandi. Nah, ini semua dibawa mandi. Dengan kelapa Iya, tadi ya. air kelapanya kita campur aja sama air yang di rumah ya, atau air di keran kita campur, kita mandi, tapi jangan dibilas, jangan dihandukin. Jadi langsung mandi, langsung pakai baju, biarin dia kering sendiri, biar dia bisa menetralisir di badan kita. Ibaratnya kalau ada yang tidak baik bisa hilang, gitu. Oke. Kayak gini ya. Jadi kita bisa lihat dari jeruk ini. Nih, di sini kita lihat. Ini ada 2 masalah yang belum kamu selesaikan. Di sini. Yang mana tuh? Ini masih nutup 2. Ya, ini masih nutup 2 ya. Ada 2 permasalahan yang belum kamu tuntaskan. Yang ganjal. Salah satunya laki-laki. Iya. Oke. Nah, kita mulai cleansing. Maaf Mas, aku minta plastik ya. Kamu berdoa, pikirin ya, berdoa, pikirin apa yang kamu berdoa sesuai dengan keyakinan. Harus pecah ya, harus sampai pecah. Yes. Pecah ya? Pecah. Bisa terselesaikan, nggak bau kan? Enggak ada bau telur. Iya. Kok bisa? Kok nggak bau telur? Iya, ya begitulah ini kita buktikan ya. Nyata namanya telur. Pasti kalau telur tuh bau ya. Ini tidak sama sekali.
begitulah ya. Oke. Ya, maaf nih Mas ya. Mungkin ada pengertian khusus nggak sih? Maksudnya, kan nggak bau telurku, terus tadi ada 2. Berarti bagaimana auraku? Jadi setelah tadi rangkaian yang kita laksanakan, dari kasus yang Kak Anggi sekarang tangani, ibaratnya keganjelan, kegundahan yang dari kakak itu bisa terselesaikan. Terselesaikan. Karena apa? Kita lihat dari telurnya, dia tidak berbau sama sekali. Kalau misalkan ada hal yang ibaratnya berbau dengan spiritual, apapun yang ke Kak Angginya bikin jadi gimana dalam kerjaan atau apapun itu bakalan susah Kak Anggi. Oke. Lancar nih, nanti beres ini kakak mandi ya, dan makan ini kantil. Makan gitu aja? Makan aja, gitu aja. makan aja ya. Oke. Gimana pemirsa? Oke, itu cukup menarik ya penikmat ganjil, karena kan di sini kita mencoba untuk belajar dengan menggunakan media cuman telur putih, Yes. terus jeruk purut dan apa tadi Kak? Kelapa. Kelapa. Kita di sini Nyai bisa membuka aura manusia, tapi dengan doa khusus tertentu. Kalau dari kita tuh dengan doa secara pribadi menurut Iya, agama betul. kepercayaan kita masing-masing seperti apa. Oke, nih unik banget nih. Nyai, aku kaget. Karena tadi yang waktu aku pecahin telur tadi tuh nggak ada baunya sama sekali. Kemudian gimana nih Nyai? Bisa dibacain nggak gimana auraku? Ya, overall sih dari ini ya, dari tadi kita lakuin, yang aneh-aneh tuh nggak ada, udah keserap sama telur. Betul. Terus emang ada sesuatu hal yang ya itu pribadi ya sebenarnya, Oke. cuman yang tadi aku sudah sebutkan, betul tidak? Tadi berasanya bagaimana dan apa yang aku bicarakan yang ngeganjel di Kak Anggi itu betul tidak, gitu aja sih. Mungkin bisa diceritain, bisa dibuka nggak nih sebagai romansanya aku bagaimana Ya, segala boleh. macam. Jadi ya memang dia orangnya penuh logika, ya, penuh logika. Cuman ya memang kemelut di dalam pribadi Kak Anggi ada memang dengan berkaitan dengan laki-laki, ya, laki-laki yang memang of course berbeda keyakinan. Maaf nih, berbeda keyakinan itu salah satunya. Terus kedua memang sudah kita cleansing, sudah kita serap pakai telur dan kita sudah kupas pakai jeruk yang tadi. Saya harap dan tadi kita lihat pecah telurnya itu bisa berhasil, Kak Anggi bisa melewati semua itu, ya. Semangat. Oke. Nah, untuk pengalamannya Nyai sendiri nih, untuk pastikan Nyai itu dalam berhari-hari pasti ada berkegiatan bertemu dengan pasien tertentu Betul. yang mengeluh kesahkan tentang penyakit medis maupun non medis. Nah, kira-kira mungkin ada batasan-batasan tertentu nggak sih dari pasien-pasien apa yang mau Nyai Lakuin. obati atau yang Nyai tolak, kira-kira apa? Mungkin dari segi itu. Sebenarnya sih ya, maaf bukannya aku tidak bisa mengerti semua keluhan pasien, cuman yang aku tidak kerjakan di sini satu, untuk meneluh, ya, meneluh orang, aku tidak, gitu aja sih. Kalau yang lain dari agama apapun boleh, silahkan. Ibaratnya berkeluh kesah, usianya tidak terbatas, ya. Tapi kalau untuk yang saya tidak lakukan, satu, untuk mencurangi orang atau meneluh orang, ya. Nah, Gitu. Nyai, ini sebenarnya lebih kepada sisi penasaran, karena mungkin banyak orang awam yang tidak mengenal ahli spiritual seperti apa. Betul. Karena banyak yang merasa kayak ya itu sebagai nama jelek lah nama ini. Iya. Sebenarnya dari perspektifnya Nyai sendiri, mungkin kan tadi Nyai udah bilang dari keturunan segala macam, Nyai berusaha untuk belajar, tapi tidak seidealis itu, Nyai tetap realistis dengan dunia yang ada gitu loh. Betul. Nah, gimana Nyai berada di posisi itu untuk menanggapi orang-orang awam yang tidak percaya sama sekali dengan hal mistis atau hal yang belajar dengan ini? Mungkin kita bisa saling sharing nih gimana Nyai? Sebenarnya gini ya, kadang orang suka pukul rata. Apa itu namanya spiritual, paranormal, dukun, itu berbeda sebenarnya. Jadi ibarat, tapi maaf ya, kalau aku dalam menjalani ini semua, ibaratnya kita tetap minta sama Tuhan.
kita jalanin ikhtiarnya, kita hargain adat istiadatnya. Kita Indonesia adalah beraneka ragam, adat, budaya ya. Kita hargain itu dan kita pakai. Untuk menyeimbangkan itu semua, ya kita satu, yakin, teguh. Balik lagi, kita hanya seorang manusia biasa, tidak punya kelebihan apapun. Dua, kita hanya mampu berdoa dan berikhtiar. Nah, salah satu syariatnya apa? Ya seperti ini yang Kak Anggi lihat. Syariatnya seperti ini, ada kelapa, ada telur dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk syariat. Tapi yang utama, satu yakin, dua tetap minta doa sama Tuhan karena kita manusia. Ingat, manusia. Tidak ada orang sakti apapun hidup di dunia. Kita tetap masih butuh doa dan kita adalah manusia. Ya, saya tegaskan di sini. Tidak ada yang ibaratnya instan atau apapun itu, kita semua perlu proses. Gitu, Kak Anggi. Oke, ini satu lagi nih. Berarti memposisikan diriku sebagai orang awam nih, tapi aku ingin tadi dibukain aura sama Nyai segala macam. Betul. Menurut Nyai sendiri, apakah aku harus percaya dan yakin dengan hal ini atau tidak? Mungkin ini bisa menjadi pengetahuan atau sharing nih kepada penonton ganjil. Yakin karena tadi sudah yakin tetap sama Tuhan kan, ya. Yakin yes, tetap betul. sama Tuhan. Tapi setelah aku buktikan, percaya tidak? Ada hal seperti ini. Percaya tidak? Kalau lu percaya karena lu lihat dengan mata lu sendiri, lu bisa percaya karena kamu berapa persen kamu pakai logika, tapi kamu lihat kan, kamu lihat hasilnya seperti apa. Buktinya seperti apa, makanya aku perlihatkan di sini gitu. Jadi kita yakin sama Tuhan, kita yakin sama apapun bentuk ikhtiarnya kita jalanin. Dan satu, jangan ungkiri hal gaib itu ada loh ya, gaib itu ada, jangan disangkal meskipun kamu pakai logika, itu aja sih Nggi. Tetap ada hal gaib ya. Ada. Mungkin apa ya, tadi kita udah bincang-bincang nih. Aku masih penasaran sama satu terakhir ini nih. Apa nih? Ada sebuah keris yang dari tadi udah tahu aku nih. Ini terakhir nih. Aku penasaran sama sebuah properti yang ada di meja ini sekarang, yang memang ini sebagai profilnya Nyai sendiri. Ini ada satu keris, boleh dikasih lihat kepada penonton ganjil nggak? Ya. Dan ini apa gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini aku baru spill ya. Ini Sampurasun. Ini adalah satu keris, namanya keris buhun. Keris buhun. Umurnya sudah tidak bisa diperkirakan. Ya, tidak bisa diperkirakan, tidak bisa ditaki-taki ini tahun berapa ya. Yang pasti, yang jelas aku dapat ini dari beberapa puluhan ibaratnya pusaka ya. Aku yang bawa ini adalah, ini paling aman sebenarnya aku perlihatkan di sini. Bukan kita memuji, bukan kita memuja terhadap adat, istiadat atau apapun itu atau benda. Kita tetap takut sama yang di atas ya, sama Tuhan. Tapi kita melestarikan juga. Aku sayang sama keris ini, bukan aku mentuhankan, tidak. Tapi ada tata caranya untuk bisa keris ini menjadi aktif. Ya, ini salah satu pusaka yang dari sekian puluh yang aku bawa bisa dipertontonkan ke khalayak umum, ya. Gitu. Ini aku boleh nanya nggak, sorry? Nah, ini kan tadi Nyai bilang tidak mengetuhankan keris ini. Iya. Nah, gimana cara Nyai memposisikan? Apakah Nyai berketergantungan nih sama keris ini? Ketika suatu saat Nyai dalam posisi atau emosi yang tidak stabil atau apa? Aku bilang keris ini paling aman karena dia bertindak. Bukan aku yang dikuasain ini, tapi dia yang ngikutin aku. Ya, jadi ada nih mungkin beberapa orang yang menggimanain keris ya atau pusaka. Kalau aku aku jalankan adatnya, istiadatnya, cara memandikannya, cara ibaratnya orang-orang tua zaman dulu tuh bilang dimandiin deh biar ini. Ya, aku ikutin itu semua ya. Cuman yang aku tekankan di sini semua ke pusaka-pusaka aku, kalau kamu mau ikut sama saya, kamu yang ikuti perintah saya, bukan saya ngikutin kamu. Bagaimana caranya? Ada.
Ada sih, ada satu macam ritual yang kita harus ibaratnya nundukin Oke. nundukin pusaka-pusaka ini. Oke. Berarti ini menarik nih, maksudnya dari semua ahli atau ilmu yang Nyai kuasai sebagai seorang Nyai MG ini, maksudnya punya tadi yang bisa buka aura dan tarot dan segala macam yang berhubungan dengan ahli spiritual. Mungkin ada apa ya? Kita petik pelajaran yang bisa diambil nggak oleh penonton ganjil, mungkin bisa dibagikan bahwa ilmu spiritual itu seperti apa dengan apa warisan tadi dari Mama Loren itu dampaknya apa supaya penonton ganjil ini percaya atau tidak percaya itu bukan masalah untuk hal mistis, tapi gimana advice atau saran nih kepada penonton ganjil terkait spiritual. Semua ya. Mungkin bisa di-sharingkan. Ya kalau saran sih ya gini ya, ketika kita mendapatkan satu semacam seperti ini ya, kita flashback sedikit. Namanya pusaka. Orang-orang zaman terdahulu itu menanamkan pusaka pasti ada maksud dan tujuan. Bukan berarti serta-merta semua pusaka kita tarik, dapat kita tarik ataupun kita pendam. Ada beberapa pusaka yang memang khusus untuk menjaga tatanan alam semesta kita. Jadi kalau seandainya ujian untuk para spiritual adalah ketika kita dihadirkannya, ketika kita sedang ibarat katanya bermeditasi atau apapun itu kegiatannya, kita dihadirkan semacam pusaka atau apapun itu, sebenarnya itu ujian buat kita. Kenapa aku bilang ujian? Karena ini keris bisa menjadi jumawa, ibarat katanya jumawa. Ketika kita dapat satu benda dari ibaratnya tempat yang oke banget energinya atau apapun itu, kalau kita niatnya hanya wah kita bisa jadi hebat, kita bisa jadi kuat, kita bisa jadi mengalahkan apapun itu sebenarnya ujian sayang, ujian buat kita ya. Bisa nggak nih bawanya, bisa nggak ini pakai yang benar, bukan berarti serta merta semua pusaka di kita itu semua ditanamkan sama leluhur kita bukan berarti untuk dikoleksi, tapi ada yang buat menjaga tatanan alam semesta kita. Nih, saya kasih tahu Nggi bocoran. Dari 99 pusaka yang saya tebarkan di laut, beberapa 16 dari pusaka balik lagi. Berarti saya tadinya ya yang wah banyak nih pusaka yang aku dapat. Nih, pusaka yang aku dapat banyak. Tapi seketika merasa wah tiap aku kemana-mana dapat nih pusaka. Di situ ada semacam rasa, wah gimana ya kita bisa gini, bisa gitu. Nah itu sebenarnya ujian. Nah ada satu masa kita ibaratnya di pressure dengan di dalam kita meditasi atau apapun itu. Kalau kamu bisa bawanya silahkan. Tapi kalau tidak, ya aku buang Aku buang dari 99 pusaka yang aku dapat ketika aku berziarah. Aku buang, aku larung. Dan itu 16 dari diantaranya 99 itu balik lagi. Percaya nggak? Nah ini salah satunya. Yang ini salah satu yang balik. Salah satunya yang balik. Dan di situ saya yakin, oh iya berarti ini keris sudah memang harus ikut saya dan sebagian sudah tersebar. Sudah aku tuh buang, aku buang larung di laut. Udah, karena itu ngerasa aku di titik balikan ke nol. Jadi buat apa sih ini banyak-banyak? Ini ujian loh dari Tuhan. Kita mau di tahap mau segimana sih? Kita mau sampai apa sih sampai banyak pusaka begini? Mau gimana sih? Apa sih yang kamu cari? Di situ kilas balik titik nol. Saya balikan lagi, sebar. Nih salah satunya ini. Ini sama halnya kayak kalau kita punya banyak pasangan, salah satunya harus kita simpan gitu. Kita kembali lagi sama salah satunya. Enggak ya? Oke, ini cukup menarik nih penikmat ganjil karena kita di sini berbagi bukan cuman gimana cara ternyata buka aura secara spiritual itu gimana, ternyata di mistisnya, tapi juga sharing masalah spiritual percaya atau tidak percaya kepada penonton ganjil. Oke ya. Nah, mungkin ada pesan lagi atau mungkin wejangan lagi nih terkait untuk menutupi sesi kita kali ini. Ya, buat teman-teman yang dapat narik pusaka-pusaka, kalau memang bukan jatahnya, balikin lagi aja deh, biar kita aman. Aman, damai, sentosa, alam kita terjaga dengan baik. Gitu aja. Nah, menarik. Terima kasih penikmat ganjil misteri karena sudah mengikuti tayangan video ini.
Nah, di sini kita cuman ingin berbagi pengetahuan tadi ya kayak terkait dengan ahli spiritualis seperti apa dan paranormal seperti apa. Dan mungkin bisa dipetik pelajarannya untuk penikmat ganjil. Tetap saksikan Ganjil Misteri di episode-episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe konten-konten kita karena akan banyak banget hal-hal mistis atau kejadian-kejadian yang akan sangat viral yang kita akan bagi kepada penikmat ganjil. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Rahayu, Salam Rahayu. sejahtera. Makasih. Sama-sama.